Ibrani 9 ayat yang ke-15. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Ayat ke-18, itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Ayat 19, sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air, dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat, sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Ayat 21, dan juga kemah dan semua alat untuk beribadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ayat 23, jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga harus ditahirkan secara demikian, tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Ayat 24, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi di dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia harus masuk, dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk satu kali, untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Oke, shalom, selamat malam. Kita ketemu lagi di channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang barusan kita baca adalah tulisan Paulus kepada di Ibrani, di mana itu menceritakan tentang bagaimana pengorbanan Kristus, bagaimana Kristus adalah penggenapan daripada gambaran yang dilakukan oleh Musa di bumi, gitu ya. Nah, dari sini saya akan membahas mengenai darah perjanjian. Karena kalau kita lihat tadi dalam firman Tuhan, bagaimana segala sesuatu itu ditegaskan dengan darah. Darah itu yang mengikat suatu perjanjian, gitu ya. Nanti kita akan bicara lebih detail mengenai Ibrani tadi. Secara garis besar kalau kita perhatikan dari mulai ayat 15, di sana udah dibicarakan bagaimana Kristus menjadi perantara suatu perjanjian yang baru, supaya kita umatnya mendapat bagian kekal yang dijanjikan. Yang menarik mulai ayat 16 dan 18, di sana dibicarakan mengenai wasiat. Bagaimana suatu wasiat itu dikatakan sah apabila pembuat wasiatnya telah mati, dikatakan seperti itu, gitu ya. Dan ayat 19 sampai ayat 22 di sana diceritakan bagaimana darah itu berperan untuk menyucikan setiap perkakas dalam bait Allah diperciki, bahkan dikatakan kita pun diperciki dengan cara seperti itu, gitu ya. Dan itu melambangkan Kristus. Itu mulai digambarkan dengan ayat 23 sampai 28. Itu digambarkan bahwa Kristus satu kali mempersembahkan darahnya sendiri untuk selama-lamanya. Itu berbeda dengan imam besar yang setiap tahun harus melakukan hal itu. Gitu. Nah, dari sini saya akan membahas mengenai darah perjanjian. Suatu hal yang penting dalam firman Tuhan, apalagi esok hari kita akan memperingati tentang hari kematian Kristus atau Jumat Agung. Gitu ya. Di sini kita akan bicara menyoroti lebih banyak mengenai darah perjanjian. Darah perjanjian itu adalah satu darah yang dicurahkan untuk meneguhkan suatu perjanjian. Waktu Allah membuat perjanjian yang pertama, dikatakan itu semua harus diteguhkan dengan darah. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-20 dari Ibrani 9 tadi dikatakan, sambil berkata, inilah adalah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Jadi pada saat Musa meneguhkan bait suci, tabernakel, dan hukum Taurat, maka dia harus memercikinya dengan darah, walaupun itu cuma darah anak domba. Tetapi dikatakan inilah darah perjanjian Allah tetapkan bagi kamu. Dan perkataan ini mirip persis dengan yang dilakukan oleh Yesus pada saat Yesus menjelang malam terakhir sebelum dia ditangkap, sebelum dia diserahkan. Jadi Anda bisa bayangkan kalau malam seperti ini, maka besok hari Yesus akan ditangkap.
Maka di malam seperti inilah Yesus melakukan perjamuan terakhir atau Last Supper, di mana Yesus mengambil sebuah cawan dan dia memecahkan roti, dikatakan seperti itu ya. Dan kalau kita perhatikan dalam Matius 26 ayat 28, Yesus berkata seperti ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Gitu. Ini menjadi suatu perjanjian yang baru, karena itu suatu perjanjian harus diteguhkan dengan darah. Dan Yesus katakan bahwa ini adalah darahku, darah perjanjian untuk pengampunan banyak orang. Waktu zaman Musa digambarkan bahwa Musa mengambil domba lembu jantan dan memerciki segala sesuatunya. Dan itu untuk menyucikan perkakas-perkakas tadi. Walaupun itu hanya dilakukan secara lahiriah. Tetapi darah perjanjian merupakan suatu peneguhan dari itu semua. Gitu. Dan Kristus menjadi perantara untuk suatu perjanjian yang baru. Dan itu diteguhkan tidak dengan darah domba, itu tidak ditambahkan dengan darah domba jantan, tetapi itu diteguhkan dengan darahnya sendiri satu kali untuk selama-lamanya. Dan pada malam hari kita akan melihat bagaimana bagaimana darah Yesus merupakan sesuatu hal menjadi darah perjanjian buat kita semua satu kali buat selama-lamanya. Gitu ya. Kalau kita bicara darah perjanjian atau darah yang dicurahkan bagi kita, tentunya kita ingat hal yang paling mendasar dalam hal ini adalah dikatakan Yesus mengampuni dosa kita. Itu menanggung setiap dosa kita. Oleh darahnya kita disembuhkan. Bilur-bilurnya menanggung segala sesuatunya, gitu ya. Jadi yang pertama adalah darah perjanjian, di sana bicara soal pengampunan dosa. Bicara soal bagaimana Yesus menanggung setiap dosa kita dan membayar lunas hutang dosa kita, gitu ya. Kalau kita perhatikan dalam Roma 7 ayat 18 sampai 20 dikatakan, sebab kita tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, Paulus katakan seperti itu, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat yang tidak aku kehendaki, Paulus bilang, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, melainkan dosa yang dia dalam aku. Ini suatu kenyataan kenapa kita perlu darah perjanjian. Karena darah perjanjian itu yang menghapus dosa kita. Darah perjanjian itu yang menanggung dosa kita. Paulus dikatakan pada diriku tidak ada sesuatu yang baik. Pada diriku, aku mungkin punya kehendak untuk melakukan sesuatu yang baik. Tetapi kalau aku melakukan sesuatu yang tidak aku kehendaki, yang itu yang jahat. Padahal aku ingin melakukan sesuatu yang baik. Dan kalau aku melakukan sesuatu yang jahat, itu bukan aku yang melakukannya, tetapi dosa di dalam aku. Paulus mengabarkan bahwa manusia terjebak di dalam dosa. Kita semua, setiap manusia itu jatuh ke dalam dosa akibat pelanggaran satu orang. Dan kita terjebak ada di dalam dosa itu dan kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk melepaskan diri. Gitu. Dan Paulus menggambarkan bahwa bukan yang aku mau lakukan itu yang aku kerjakan. Gitu. Aku mau melakukan yang baik, tetapi yang aku lakukan adalah yang jahat. Dan lanjutannya kalau Anda baca kisahnya, Paulus bilang, siapakah yang bisa membebaskan aku dari tubuh maut ini? Aku manusia celaka, siapa yang bisa membebaskan aku? Dan kemudian Paulus katakan bahwa syukur kepada Allah oleh karena penebusan yang Yesus lakukan. Jadi darah perjanjian yang pertama adalah membayar setiap dosa kita. Saya yakin kita semua mengerti hal-hal ini. Kita mengerti bahwa manusia jatuh ke dalam dosa dan setiap manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan kita terjebak dalam dosa dan kita tidak mampu melepaskan diri dari setiap dosa yang melekat pada kita. Perbuatan baik, segala sesuatu yang kita anggap bisa membayar itu semua tidak bisa menyelesaikan dosa. Gitu ya, dan kita ada terjebak di sana. Dan Yesus datang untuk menanggung dosa kita. Yesus datang untuk membayar dosa kita. Itu adalah perjanjian yang membuat kita tidak lagi berada pada kutuk hukum Taurat, yang membuat kita tidak lagi ada dalam penghukuman karena Yesus menanggung dosa kita. Gitu ya. Mungkin berapa lama yang lalu Anda ingat tentang bagaimana pemerintah kita membuat yang namanya tax amnesty, pengampunan pajak. Saya bukan orang ekonomi, mungkin penjelasan saya mungkin tidak terlalu pas dengan keadaan sebenarnya, tapi kurang lebih secara awam saya menangkapnya seperti ini. Tax amnesty itu adalah pengampunan pajak yang diberikan, misalnya ada sebuah perusahaan, gitu ya. Walaupun tentunya pemahamannya sangat sederhana ya. Tapi maksud saya seperti ini, gitu ya. Misalnya ada sebuah perusahaan, dia punya masalah dengan hutang pajak, beban hutang pajak yang kemudian bertumpuk terus, dan kemudian perusahaan itu sampai satu ketika dia stuck, dia tidak bisa melakukan apa-apa, gitu. Dia terjebak dalam situasi bahwa kalau dia melanjutkan usahanya, maka dia akan dikejar-kejar dengan beban hutang pajak ditambah dengan denda pajak. Sementara pada saat dia melakukan usahanya, muncul pajak yang berikutnya, ngerti ya maksud saya ya?
Jadi kalau perusahaan itu memulai lanjutkan usahanya, maka beban pajak yang ditanggung sebelumnya ditambah dengan denda pajak tadi itu kan membebani dia terus, ditambah dengan pada saat dia melakukan usaha dia juga harus membayar pajak. Itu membuat bebannya semakin berat. Nah, kebalikannya sekarang, kalau perusahaan itu memutuskan untuk berhenti, maka perusahaan itu tidak bisa berbuat apa-apa untuk membayar hutang pajak yang sebelumnya karena dia sendiri tidak beroperasi, sehingga perusahaan itu dalam satu kondisi di mana dia terjebak, tidak tahu harus berbuat apa. Kalau dia melanjutkan, dia dikejar dengan hutang pajak, denda plus pajak yang harus dia bayar pada saat beroperasi. Tapi kalau dia berhenti, maka dia tidak punya penghasilan sama sekali untuk membayar hutang pajak dan beban sebelumnya. Akibatnya pemerintah memberikan tax amnesty dengan tujuan adalah supaya perusahaan ini mempunyai kesempatan kedua. Supaya perusahaan ini bisa melakukan usahanya tanpa dibebani dengan beban pajak sebelumnya atau denda beban hutang pajak sebelumnya. Dan dia bisa melakukan usahanya dengan lebih baik. Gitu ya. Nah, saya melihat ini suatu analogi yang sederhana tentang bagaimana dengan manusia. Seperti itu juga manusia. Setiap kita lahir dengan beban dosa. Setiap kita lahir dengan hutang dosa yang kita tidak bisa bayar. Gitu. Kalau kita melanjutkan setiap aktivitas kita sehari-hari, pada saat kita mau berbuat baik, kita melakukan satu perbuatan baik satu tapi pada saat itu juga kita melakukan sesuatu yang tidak benar. Sehingga hutang dosa kita malah semakin banyak. Gitu. Kita berada pada satu titik di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa karena hutang yang terlalu besar. Dan Allah mengambil inisiatif dengan cara mengampuni dosa kita dengan menanggung semua hutang dosa itu. Sehingga kita diberikan kesempatan kedua untuk memulai kehidupan tanpa dibebani dengan dosa. Jelas, saudaraku? Itulah sebabnya kenapa kita perlu darah Yesus. Itu adalah darah perjanjian yang menanggung setiap dosa-dosa kita. Tapi bukan berarti setelah itu kita bisa berbuat seenaknya. Seperti yang tadi saya bilang, setelah perusahaan itu ditanggung pajaknya, dibebaskan beban pajak ya, bukan berarti terus dia menjalankan usahanya dan melakukan hutang pajak seperti sebelumnya. Percuma saja dilakukan pembebasan seperti itu. Gitu juga dengan kita. Gitu ya. Tujuan Allah memberikan pada kita kesempatan adalah biar manusia bisa hidup tanpa ada beban dosa. Manusia bisa hidup seturut dengan kehendak Allah. Manusia bisa hidup dan mencapai keselamatan bersama dengan pembebasan dari dosa. Itu yang disebut dengan lahir baru. Itulah yang Yesus masukkan dengan darah perjanjian. Jadi darah perjanjian yang pertama adalah menebus setiap dosa-dosa kita. Dia menanggung dosa-dosa kita sehingga dosa kita diampuni dan semua ditimpakan pada Yesus. Yesus yang menjadi imam besar dan dia menjadi domba Paskah itu sendiri. Dia menjadi domba yang disembelih dan dia mempersembahkan darahnya sendiri sekali buat selama-lamanya. Gitu ya. Itu darah perjanjian yang pertama yang dimaksud dalam firman Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam Efesus 1 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Tidak ada penebusan dosa tanpa darah Yesus. Setiap perbuatan baik, setiap apapun yang kita lakukan yang kita anggap bisa menyelesaikan dosa kita di belakang, itu tidak bisa kita lakukan untuk menyelesaikan dosa kita. Dosa kita terlalu besar. Dan itu hanya bisa diselesaikan dengan penebusan yang Yesus lakukan. Dan dikatakan, di dalam dia dan oleh darahnya, kita beroleh penebusan dosa. Gitu. Yesus memberikan kepada manusia kesempatan kedua. Yesus memberikan pada kita semua kesempatan kedua untuk kita hidup tanpa dosa. Karena dosanya ditanggung terlebih dahulu oleh dia. Gitu. Yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jelas, saudaraku? Nah, kalau kita bicara soal Paskah, kita bicara soal Jumat Agung dan segala macamnya. Tentu ada ingat kejadian pertama dalam firman Tuhan tentang Paskah pada waktu umat Israel keluar dari tanah Mesir, gitu ya. Menjelang tulah ke-10, mereka akan keluar dari tanah Mesir. Kemudian mereka suruh memperingati waktu itu mempersiapkan diri untuk Paskah. Itulah kata Paskah yang pertama, Passover atau Pesah. Gitu. Dan tahukah kita pasti sangat tahu apa yang akan terjadi pada waktu itu, bahwa malaikat Tuhan akan melewati setiap rumah. Dan setiap anak sulung akan mati kecuali pada pintunya ada darah yang dibubuhkan pada pintunya. Dan itu menggambarkan bahwa darah itu menyelamatkan mereka dari kematian. Darah itu menyelamatkan mereka dari kebinasaan pada saat malaikat Tuhan lewat. Itu adalah darah perjanjian. Itu adalah darah yang Yesus berikan buat kita semua, sehingga kita semua bisa beroleh kesempatan kedua untuk menjalani hidup tanpa ada beban dosa. Untuk menjalani kehidupan tanpa dalam dosa. Karena dosa membawa pada satu kebinasaan dan apapun yang kita lakukan, itu kita tidak bisa terbebas dari dosa tanpa darah Yesus. Gitu ya. Tadi kata-kata firman Tuhan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Pengampunan harus dibayar dengan darah.
gitu. Dan sebelumnya orang perjanjian lama melakukan itu dengan mempersembahkan korban, dia mempersembahkan domba. Tetapi itu semua tidak mereka harus lakukan setiap tahun. Beda dengan darah yang Yesus lakukan, itu hanya menyucikan barang-barang dunia. Tetapi benda-benda sorgawi dicucikan dengan hal yang lebih baik dari itu, yaitu darah Yesus sendiri. Dan dia persembahkan satu kali buat selama-lamanya. Gitu ya. Kalau kita lihat ayatnya dalam Roma 5 ayat yang ke-9 dikatakan lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Murka Allah tertuju pada orang-orang yang di pintu rumahnya tidak ada darah. Maka waktu malaikat Tuhan lewat, maka di sana pasti terjadi kebinasaan. Tetapi waktu kita taruhkan darah Yesus di hati kita, waktu kita menerima Yesus dan darah Yesus ada dalam hati kita, maka dikatakan kita diselamatkan dari murka Allah. Darah Yesus itu yang menanggung itu semua. Dalam Ibrani 10 ayat yang keempat dikatakan seperti ini, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Itu tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa, kata firman Tuhan. Itu hanya bayangan dari apa yang ada di surga, yaitu Yesus sendiri. Bagaimana Yesus menjadi domba Paskah, bagaimana Yesus menyerahkan darahnya untuk menebus kita semua. Gitu ya. Itu yang pertama mengenai darah perjanjian. Kalau kita bicara soal darah perjanjian, maka darah itu yang tercurah bagi kita, yang membuat kita menjadi manusia yang dibenarkan, yang membuat kita mendapatkan keselamatan, yang membuat kita ditebus, dan setiap dosa kita ditanggungkan pada Yesus. Bukan berarti kemudian kita berpikir, oh enak sekali ya, kita bisa melakukan dosa lagi. Tidak. Tetapi justru Allah memberikan pada kita kesempatan kedua. Allah memberikan pada kita kesempatan untuk hidup tanpa beban dosa. Tanpa dikejar-kejar dengan hutang dosa, kita bisa hidup sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan Yesus menanggung itu semua, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Penebusan tidak bisa kita lakukan dengan perbuatan baik. Penebusan kita tidak bisa dapatkan melalui satu kegiatan agama tertentu. Penebusan kita hanya dapatkan melalui darah Yesus yang menebus kita semua. Gitu. Itu yang pertama, mengenai darah perjanjian. Dan yang kedua, kata firman Tuhan, darahnya itu menguduskan kita. Kalau kita bicara darah perjanjian, tadi kita lihat dalam contoh di Ibrani tadi, bagaimana setiap perlengkapan bait suci, itu mereka harus diperciki dengan darah. Gitu ya. Untuk menguduskan itu. Karena tanpa itu, mereka tidak, alat-alat itu tidak boleh digunakan untuk melayani Allah. Di satu video yang saya buat mengenai kekudusan, kados, di sana dijelaskan bahwa Allah adalah satu pribadi yang kudus. Saya jelaskan dengan jelas di sana, Allah satu pribadi yang kudus, dan kekudusan ini sesuatu yang hanya dimiliki oleh Allah. Gitu. Dan manusia dengan usaha apapun tidak bisa memiliki yang namanya kekudusan. Manusia bisa menjadi baik, manusia bisa menjadi panjang sabar, manusia bisa menjadi sesuatu pribadi yang setia, tapi manusia tidak bisa menjadi kudus. Dan Allah itu satu pribadi yang kudus. Ini yang mengakibatkan sekarang Allah berusaha supaya manusia menjadi kudus, akibatnya manusia bertemu dengan Allah. Dan kekudusan yang Allah berikan, mungkin pertama dengan aturan yang saya sudah jelaskan di video itu. Bagaimana kita Musa melepaskan kasutnya dan segala macam. Tetapi semuanya itu hanya pengudusan yang lahiriah. Pengudusan yang sesungguhnya datang oleh darah Yesus. Darah perjanjian yang dicurahkan bagi kita. Yang pertama menebus kita dari segala dosa kita dan menanggung dosa-dosa kita. Yang kedua, darah itu dicurahkan untuk menguduskan kita. Kalau kita dikuduskan, maka kita bisa menghampiri Allah dalam kekudusan. Karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Gitu. Jadi itu sesuatu hal yang luar biasa. Tanpa darah Yesus, kita tidak bisa kudus. Kekudusan itu hanya bisa kita peroleh karena darah Yesus yang menguduskan kita. Itu adalah darah perjanjian. Kita lihat ayatnya, saudaraku. Dalam Ibrani 9 ayat 22. Masih ada Ibrani 9 tadi, saya ngambil ayat 22-nya. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Jadi segala sesuatu disucikan dalam hukum Taurat dengan darah. Dan tegaskan sekali lagi, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Itu saya dijelaskan tadi. Gitu ya. Penumpahan darah itu yang membawa pengampunan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dan ingat, darah lembu jantan dan darah domba jantan itu tidak bisa mengampuni dosa. Hanya darah Yesus yang bisa mengampuni dosa. Darah Yesus yang menanggung dosa kita sehingga kita beroleh keselamatan. Dan tadi jelaskan segala sesuatu disucikan dengan darah. Darah itu yang menguduskan semuanya. Gitu ya. Ibrani 13 ayat 12 dikatakan seperti ini. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Gitu. Tanpa darah Yesus, kita tidak bisa mendapat apa itu kekudusan. Tanpa darah Yesus, kita tidak bisa menjadi kudus apapun yang kita lakukan.
Dan tanpa kekudusan kita tidak bisa menghampiri Allah karena Allah kudus. Jelas saudaraku, ini bukan masalah satu aliran gereja tertentu, ini bukan masalah suatu agama tertentu, bukan. Ini bicara soal darah Yesus yang menguduskan kita karena Allah kudus dan manusia tidak bisa menjadi kudus dengan usaha apapun juga. Gitu ya. Ibrani 10 ayat 19 dikatakan seperti ini. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus dikatakan, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus. Hanya oleh darah Yesus, kita punya keberanian untuk masuk. Karena apa? Karena kita dikuduskan oleh darah Yesus. Hanya dengan kekudusan kita bisa melihat Allah. Dan oleh darah Yesus kita sekarang bisa penuh keberanian masuk ke dalam tempat yang kudus. Jelas saudaraku, itulah darah perjanjian. Jadi darah perjanjian yang pertama adalah menebus dosa kita. Menanggung segala sesuatu yang salah, memberikan pada kita kesempatan kedua. Memberikan pada manusia kesempatan untuk kita hidup tanpa dosa. Karena Allah menanggung semuanya dengan darahnya. Darah perjanjian yang kedua berbicara soal bagaimana darah itu menguduskan kita. Bagaimana darah itu melayakin kita sehingga kita bisa menghampiri hadirat Allah. Sehingga kita boleh datang kepada Allah dengan keberanian. Karena apa? Karena kita dikuduskan oleh darah Yesus. Gitu. Dan yang ketiga, kalau kita bicara soal darah perjanjian, kita bicara soal darah yang memeteraikan kita. Soal darah yang mengikat suatu perjanjian. Gitu ya. Kalau saya kembali pada yang tadi, Ibrani 9 tadi, saya ambil ayat yang 16 dan 17. Ini yang menarik, karena di Ibrani 9 tadi ada satu bagian tentang wasiat. Gitu ya. Dikatakan ayat yang ke-16 dan 17 dikatakan, sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Suatu surat wasiat itu dibuat, berarti si pembuat wasiat harus memberitahukan akan kematiannya. Gitu. Dan Yesus memberitahukan kepada umatnya bahwa saatku telah tiba. Aku akan diserahkan ke tangan orang berdosa dan akhirnya dia akan mati. Dan dia memberitahukan itu, dan dia bilang di mana ada wasiat, di situ diberitahukan kematian pembuat wasiat itu. Dan lanjutannya, karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Gitu ya. Jadi kalau kita tahu misalnya orang yang punya orang tua yang kemudian meninggal, dia membuat surat wasiat. Surat wasiat itu baru berlaku setelah orang tua kita atau yang membuat wasiat itu meninggal. Betul ya? Jadi kalau misalnya yang membuat wasiat itu masih ada, maka surat wasiat itu tidak berlaku walaupun itu sudah disahkan di depan notaris dan segala macam, itu tidak berlaku. Tetapi setelah pembuat wasiat itu meninggal, barulah wasiat itu berlaku. Gitu ya, dikatakan seperti suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Dan kalau kita bicara dalam firman Tuhan, bagaimana Allah berjanji akan memberkati umatnya, itu semua Yesus yang buat. Dan itu semua tidak bisa berlaku sebelum Yesus mati. Karena itu kematian Yesus, darahnya tercurah, itu membuat wasiat itu berlaku. Itu membuat kita semua sekarang memperoleh segala sesuatu wasiat yang Yesus tuliskan. Yang Yesus sediakan dan itu diteguhkan dengan darahnya. Jadi darah di sana berbicara soal bagaimana segala sesuatu yang Allah janjikan itu sekarang berlaku buat umat Tuhan. Waktu Allah berjanji kepada Abraham, oleh keturunanmu segala bangsa akan mendapat berkat. Waktu Allah berjanji kepada Abraham bahwa keturunanmu seperti bintang di langit dan pasir di laut. Waktu Allah berjanji kepada Abraham bahwa kamu akan mewarisi sebuah negeri, itu bukan bicara soal semata-mata negeri secara jasmani, tetapi bagaimana suatu keselamatan, suatu sukacita bersama dengan Allah, itu semua berlaku kalau pembuat wasiatnya telah mati. Gitu. Dan kematian Yesus membuat semuanya berlaku. Gitu loh. Tanpa kematian Yesus, semua yang Allah janjikan tentang segala sesuatu itu belum berlaku. Tapi setelah Yesus mati, maka pembuat wasiat itu sedang mati, maka wasiat itu dinyatakan sah dan berlaku. Jelas saudaraku? Gitu. Itu yang disebut dengan darah perjanjian. Jadi darah perjanjian adalah pada saat darah itu dicurahkan, maka itu membuat si pembuat wasiat tadi dinyatakan meninggal dan wasiatnya dinyatakan berlaku buat kita semua. Gitu. Yesus meninggalkan banyak wasiat buat kita. Wasiat di sini tentu saja bukan bicara soal masalah suatu pabrik, bukan bicara masalah suatu bangunan mewah atau suatu deposito yang besar seperti yang biasa ditinggalkan orang-orang sekarang, bukan. Tapi yang Yesus bicara soal wasiat, bagaimana dia bicara soal kehidupan yang kekal. Dia berjanji pada umatnya bahwa dia akan memberikan kehidupan yang kekal. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan dia janjikan itu sebagai satu wasiat. Dia janjikan pada umatnya suatu wasiat bagaimana dia bisa masuk hadiratnya dan bersekutu dengan Allah. Bagaimana menjadi satu pribadi yang tidak disebut lagi sebagai hamba, tetapi sebagai seorang sahabat yang bisa masuk dan menghampiri Allah. Dia juga berbicara bahwa dia adalah Immanuel, dia berjanji akan menyertai kita kemanapun kita berada. Dan Yesus berkata bahwa segala kuasa ada padaku di langit, di bumi, dan di surga.
dan dikatakan beritakan firman Tuhan, Yesus penyertai, gitu ya. Jadi itu adalah wasiat-wasiat yang Yesus berikan. Dan dikatakan dalam firman Tuhan juga kita dijadikan memperoleh segala berkat rohani dan kita menjadi ahli waris kerajaan sorga. Kita menjadi ahli waris orang yang berhak menggunakan setiap wasiat yang ditinggalkan. Dan wasiat itu hanya berlaku apabila pembuat wasiatnya telah mati. Gitu. Jadi kematian Yesus menggenapi segala sesuatunya. Kematian Yesus menggenapi segala sesuatu yang Allah janjikan kepada Abraham. Melalui kematian Yesus kita bisa menikmati segala sesuatu yang tersedia. Melalui kematian Kristus, maka kita bisa mengenapi darahnya, menggenapi segala sesuatu, sehingga kita bisa hidup di bawah kemenangan. Kita bisa hidup memperoleh kehidupan yang kekal, dan kita hidup dengan penyertaan dan kuasa Tuhan, dan kita bisa punya keberanian menghampiri hadirat Tuhan. Gitu ya. Kalau kita lihat satu ayat dalam Galatia 3 ayat 15 dikatakan, saudara-saudara, baiklah kugunakan suatu contoh dari kehidupan sehari-hari. Paulus bilang seperti ini. Suatu wasiat yang telah disahkan, dia bilang, sekalipun ia dari manusia, itu tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh siapapun juga. Itu kata Paulus dalam firman Tuhan. Jadi sekalipun itu dibuat oleh manusia, tidak bisa dibatalkan atau ditambahi. Apalagi itu dibuat oleh Allah sendiri. Gitu. Dan kalau kita perhatikan dalam 1 Korintus 11 ayat 25, ini ada sesuatu yang berbeda dengan cerita pada waktu Last Supper. Bagaimana dibilang, inilah darah perjanjian. Gitu ya. Yang dicurahkan bagi kamu. Di 1 Korintus 11 ayat 25, Paulus menulis lagi, tetapi dengan sedikit berbeda. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan, lalu dia berkata, cawan ini adalah darah perjanjian, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Gitu ya. Jadi, darah Yesus yang memeteraikan sebuah perjanjian baru. Darah Yesus yang membuat warisan tadi menjadi berhak dan dinyatakan sah berlaku. Gitu ya. Udah gitu, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jelas, saudaraku? Jadi ini ada 3 hal kalau kita bisa soal darah perjanjian. Kita bisa soal darah yang menebus kita bisa soal darah yang mengampuni dosa kita, yang memberi pada kita kesempatan kedua untuk hidup benar tanpa ada beban dosa di sana. Dan yang kedua, kalau kita bicara darah perjanjian, kita bisa soal darah yang Yesus berikan untuk menyucikan kita semua, untuk menguduskan kita semua. Tanpa kekudusan kita tidak bisa menghampiri Allah. Dan kita hanya dapat kekudusan melalui darah Yesus. Dan yang ketiga, kalau kita bicara darah perjanjian, itu adalah darah yang memeteraikan. Itu adalah darah yang membuat surat wasiat itu berlaku. Karena surat wasiat hanya bisa berlaku apabila pembuat wasiatnya telah meninggal. Gitu. Dan darah itu mengakibatkan wasiat itu berlaku. Dan wasiat yang Yesus berikan, kita beroleh hidup yang kekal. Yesus berjanji kita akan memerintah bersama dengan Bapa. Yesus berjanji dia akan menyertai kita selama-lamanya. Dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan dia menjadikan kita anak-anaknya dan ahli waris kerajaan Allah. Dan wasiat itu berlaku karena Yesus mati buat kita. Wasiat itu berlaku karena Yesus menyerahkan hidupnya, mati dan menebus kita semua. Gitu ya. Kalau kita perhatikan dalam Efesus 1 ayat yang ketiga, Paulus bilang seperti ini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Semua berkat rohani itu kita peroleh di dalam Kristus. Karena Kristus itulah si pembuat wasiat. Karena Kristus itulah yang menjadikan darahnya sebagai darah perjanjian. Jelas, saudaraku? Dari 3 hal ini saya ingin kita bersama-sama mengerti bahwa apa yang Yesus lakukan buat kita 2000 tahun yang lalu, dia datang menjadi manusia dengan satu tujuan, dia menyerahkan nyawanya dan menebus kita semua. Dia mati dan menyerahkan nyawanya menebus kita semua. Bukan karena dia tidak mampu mengalahkan maut. Nanti di video kedua saya akan jelaskan bagaimana Yesus bangkit. Karena dia adalah Allah sendiri. Dia tidak kalah dengan kematian, tapi dia akan bangkit dan dia akan membuka jalan buat kebangkitan. Nanti di video berikutnya saya akan jelaskan mengenai hal itu. Nah, di video ini saya ingin kita mengerti bahwa darahnya dicurahkan karena itu adalah darah perjanjian. Darah perjanjian yang membuat kita diselamatkan. Darah perjanjian yang menanggung setiap dosa kita dan memberikan pada kita kesempatan kedua. Dan yang kedua, darah perjanjian itulah yang menguduskan kita, yang membuat kita layak menghampiri Allah, yang membuat kita hidup sebagai orang-orang yang kudus. Dan yang ketiga, darah perjanjian itu yang menggenapi semua janji Allah atas manusia. Semua surat wasiat yang dikeluarkan itu digenapi dengan darah perjanjian tadi. Dan itu dinyatakan berlaku buat kita semua. Anda dan saya berhak menerima segala berkat surgawi. Anda dan saya berhak menerima segala kehidupan yang kekal yang Yesus sediakan. Anda dan saya berhak mendapat penyertaan Tuhan dengan segala kuasanya. Karena apa? Karena kita adalah ahli warisnya. Dan surat wasiat itu dinyatakan berlaku karena darah Yesus sudah melakukan itu semua.
Jelas saudaraku, biar ini menjadi perenungan kita, ini menjadi suatu motivasi buat kita semua bahwa kita orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan itu semata-mata karena dari Yesus, bukan karena kebaikan kita, bukan karena hasil usaha kita. Keselamatan yang Yesus berikan itu semata-mata karena Dia datang, mati menebus kita sehingga kita diselamatkan. Gitu. Mari semakin mengasihi Tuhan, mari semakin dekat kepada Tuhan. Dan ingat, hidup dalam kekudusan. Darah Yesus itu menguduskan kita semua. Hanya dengan darah Yesus kita bisa menghampiri Allah. Kita tidak bisa menghampiri Allah dengan baju tertentu. Kita tidak bisa menghampiri Allah dengan menyuci bagian tubuh tertentu. Kita tidak bisa menghampiri Allah dengan melepas kasut. Itu tidak berlaku semua. Karena itu semua digenapi di dalam Yesus. Kita hanya bisa menghampiri Allah dengan kekudusan dari darah Yesus. Hanya dari darah Yesus kita dikuduskan. Dan yang ketiga, darah Yesus itu menggenapi semua janji yang Allah berikan. Dan itu memeteraikannya dan tidak ada seorang pun yang membatalkannya. Jelas saudaraku? Satu ayat yang terakhir. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jangan cuma hanyut dengan masalah kita, jangan cuma hanyut dengan tantangan yang kita hadapi, tapi lihat bagaimana Allah menyediakan kemuliaan besar. Lihat bagaimana ada janji yang Tuhan sediakan, yang itu berlaku karena Yesus mati. Itulah surat wasiat yang Dia berikan bagi kita, karena kita ahli warisnya. Jangan hanyut dengan tantangan dunia, jangan cuma menghanyutkan diri dengan segala aktivitas dunia dan mengejar sesuatu yang sifatnya sementara. Ingat, Allah menyediakan sesuatu yang jauh lebih indah buat kita semua. Jelas saudaraku? Selamat merayakan hari Jumat Agung esok hari dan persiapan diri kita menjelang kebangkitan Kristus hari Minggu nanti. Makasih sudah menonton, Tuhan Yesus memberkati.